Mohon izin Ustadz dan Bapak Ibu lainnya. Ustadz, karena tadi Ustadz membahas masalah Stephen, ini saya tertarik sekali. Jadi saya punya 2 anak. Ini setelah kami tes Stephen itu hasilnya sama, insting. Tapi kedua anak saya ini sama-sama insting tapi punya karakter yang berbeda. Karena terutama untuk si adik ini baru kelas 2 SD. Karena adik ini kalau belajar itu sesuai dengan mood di sekolah maupun di rumah sama. Jadi kalau moodnya baik dia mau belajar dan bisa. Kalau moodnya sudah jelek itu suruh nulis tidak mau, belajar tidak mau, diajak komunikasi juga tidak mau. Ketika saya pulang ke rumah saya berusaha untuk menggali kan, adik tadi kegiatannya apa di sekolah itu, jawabannya adik nggak mau cerita. Tadi gimana dek perasaannya sekolah, senang apa enggak, sekolah itu capek seperti itu. Jadi yang saya ingin tanyakan bagaimana cara pola komunikasi untuk anak insting, terutama untuk yang ya bisa dikatakan mudian seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Nah, Ibu, walaupun mesin kecerdasannya sama, kok karakternya beda. Saya pertama ketika dites Stephen itu saya nggak percaya, Bu. Saya berpikirnya saya anak intuiting. Karena saya itu senang mikirnya tinggi gitu. Ya, mikirnya general besar gitu. Kalau sensing kok kayaknya nggak masuk akal saya ini. Saya nggak seneng olahraga juga saya. Tapi ternyata memang iya. Ternyata setelah saya lihat saya orangnya aslinya memang sensing secara genetik ya, secara genetik gitu. Tapi karena lingkungan saya ini, saya dari kecil memang kumpulnya sama orang-orang gede gitu, orang-orang tua, maka saya akhirnya tua sebelum waktunya saya. Saya sama kakak saya itu saya dianggap kakaknya kok. Iya, karena memang begitu. Maka kalau dalam konsep Stephen itu kan ada fenotip, ada genetik namanya. Genetiknya 20%, fenotip itu lingkungan 80%. Tapi 80% ini yang menentukan sebenarnya. Nah, maka kalau sudah tahu genetiknya, tinggal membuat lingkungan yang 80%. Kalau lingkungannya bagus sesuai dengan genetiknya, ketemu Pak. Maka 90% mahasiswa kuliah nggak sesuai dengan moodnya, bener nggak? Karena keinginan orang tua, mayoritas. Tapi kalau sudah pakai konsep ini sebenarnya sesuai dengan genetiknya itu bagus. Kita nggak akan maksakan anak sebenarnya. Nah, ketika terjadi perbedaan seperti itu, ibu-ibu ya nggak usah bingung, apalagi masih anak-anak. Anak-anak itu kan berubah-ubah. Anak-anak itu berubah-ubah. Nah, bagaimana anak yang mut-mutan itu? Ibunya harus kreatif aja lah. Ya Bu ya. Kira-kira apa anaknya senangnya? Sebenarnya anak insting itu paling mudah diurusin Bu. Karena dia punya insting itu kan otak tengah. Dia punya punya kecerdasan otak kanan, punya kecerdasan otak kiri. Jadi aman sebenarnya, dia bisa ke kanan, bisa ke kiri gitu ya. Walaupun nanggung ya. Tipe anaknya dia multi talent ya, tapi nanggung. Tapi dia bisa kemana-mana. Maka ibu mau pakai pendekatan manapun sebenarnya dia nanti lebih mudah nyambung. Itu kalau insting ya. Maka ibu kreatif aja. Karena dia, mohon maaf, kalau pas dia itu nggak mutan berarti dia lagi feelingnya yang lagi dominan ya. Tapi kalau pas dia lagi kreatif banget berarti intuitingnya yang lagi dominan gitu. Karena dia punya semua Bu. Beda sama anak feeling murni, perasaan banget. Anak saya feeling Bu. Nggak bisa disakiti betul. Harus hati-hati betul. Saya punya anak satu satu feeling, satu intuiting, beda banget. Kalau sudah di toko buku Bu, kalau ke Gramedia, yang feeling langsung ke novel, yang intuiting langsung ke buku eksak. Ya, adiknya eksak, mbaknya novel. Ketika ketemu, apa kata adiknya? Mbak baca apa kayak gitu Mbak? Nggak ada isinya. Karena nganggap novel nggak ada ilmunya. Nah, mbaknya, dek terlalu berat kayak gitu, dek. Itu anak feeling, gitu Ibu. Jadi Ibu kreatif aja lah ya, nggak apa-apa. Ibu deketin Ibu, ya aja. Nanti insya Allah kalau moodnya jalan Ibu kena, insya Allah. Nggak usah khawatir, apalagi masih berapa, kelas berapa? Kelas 2 ya.
Anak saya yang intu-inting, Pak, kelas 2 SD belum bisa baca. Belum bisa baca. Tapi ketika sudah ketemu, sekarang bacaannya ngeri, Bu. Sekarang kelas 2 SMP, kemarin itu beli bukunya itu saya agak-agak ngeri dikit juga. Karena yang dipelajari udah filsafat gitu. Lo beli buku ilmu pengetahuan apa kemarin itu saya agak lupa itu. Ya. Karena bacaannya sudah itu kalau sudah ya karena anak intuitif, anak eksak ya. Jadi seperti itu. Anaknya sangat target sekali gitu. Tapi kita harus jaga, Bu. Karena kalau kita nggak jaga ya anak kadang kebablasan. Nah itu Bapak Ibu juga tugas orang tua itu, makanya jaga nih anak. Gitu Ibu ya. Terima kasih. Mungkin cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Sangat dipahami Bapak Ibu. Ya, mohon kita ubah pola komunikasi kita ya dengan anak-anak kita, karena anak kita itu aset ya yang termahal buat hidup kita. Ya, mereka lah yang akan melanjutkan diri kita, mereka lah yang akan menjadi penerus perjuangan kita untuk menuju 2045 Indonesia Emas. Maka Bapak Ibu harus punya peran untuk melahirkan generasi emas ya, generasi emas yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Sekolah membantu, orang tua bertanggung jawab. Maka kalau orang tua tidak bertanggung jawab, orang tua tidak berperan, maka sekolah pun tidak akan mungkin mampu untuk memperbaiki anak-anak kita. Maka mari menjadi orang tua yang hebat, mari menjadi orang tua yang selalu perhatian dan konsisten komitmen dengan anak-anak kita. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.